Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa saham yang sangat menarik. Yang pertama adalah Pegas, yang kedua adalah MDKA, yang ketiga adalah Antam, yang keempat adalah Inco, dan yang kelima adalah Dins. Oke, langsung saja di saham yang pertama yaitu Pegas. Hari ini Pegas naik sebesar 4,48%, dan jika dilihat dari transaksi asing, Pegas sedang diakumulasi ya, jadi sebesar 84 miliar hari ini. Ini nilai yang cukup lumayan banyak untuk Pegas. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Dari analisa teknikal ini, Pegas hari ini lumayan naik ya. Hari ini naik banyak 4%, jadi dia sudah breakout resisten. Dan targetnya kemana? Ya, Pegas ini berpotensi untuk menembus resisten berikutnya yang ada di 1600. Dan jika dilihat dari polanya, bisa saja Pegas ini membentuk pola cup and handle. Dan jika break resisten, maka dia akan berpotensi untuk naik. Jika teman-teman ingin spike buy ya, di sini boleh saja karena ini berada di resisten, tapi jika dia close di bawah 1500 ya, karena dia sedang berhenti di harga 1515 untuk hari ini. Dan ini berpeluang menuju ke 1600. Oke, selanjutnya di saham yang kedua. Saham yang kedua adalah MDKA atau Merdeka Cooper. Hari ini sedang terkoreksi sebesar 2,42%, dan jika dilihat dari transaksi asing dia net sell. Langsung saja kita analisa teknikalnya. Ya, kalau saya lihat MDK ini mantul ya, jadi mantul berada di atas MA50. Kebetulan juga berada di supportnya yang ada di 4620. Nah, potensinya kemana ya? Potensinya masih ke atas karena dia mantul dan menyentuh support beserta MA50-nya. Potensinya masih ke atas, tapi disclaimer on ini juga menurut analisa saya, jadi analisa saya juga bisa saja salah. Lalu targetnya kemana? Targetnya tetap ke atas ya, jadi ini pantulan di MA50 beserta support ini lumayan bagus ya, jadi potensi masih ke atas. Ditambah lagi di atas masih ada gap yang nanti bisa tertutup. Jika teman-teman ingin membeli, spike buy saja di harga 4620 ya, sekitar itu. Jadi nanti jika dikasih di bawah naik ke atas, nah itu kan lumayan ya, jadi berpeluang untuk tetap naik. Peluangnya berapa ya? 3%, 3-6%. Nah, ini juga lumayan bagus jika ingin scalping. Oke, selanjutnya kita ke saham yang ketiga yaitu adalah Antam. Antam hari ini terkoreksi sebesar 4,34% ya, jadi lumayan dalam juga untuk Antam. Dan untuk transaksi asing hari ini net sell 73 miliar. Langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Untuk analisa teknikal, Antam ini sudah jebol support yang berada di harga 2480. Nah, support kuatnya ada di 2350 ya di sini, dan kebetulan dia hari ini juga mantul tapi masih terkoreksi. Lalu potensinya kemana ya? Kalau saya membeli Antam bisa spike buy di 2350 ya, sekitar itu. Bisa saja nanti di bawah mantul. Di bawah mantul kan lumayan ya, jadi sekitar 5%. Jadi sama dengan MDKA yang tadi, Antam bisa mantul. Tapi ini juga ada pola head and shoulder, dan ini juga berbahaya ya. Jika memang terkonfirmasi head and shoulder, maka Antam berpotensi untuk turun. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin spike buy,
bisa saja, tapi batasi cut loss ya paling tidak 3%. Targetnya ada di 2650. Nah seperti ini, ada di 2500. Nah seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah Inco. Inco hari ini tertutup terkoreksi sebesar 5,22% dengan transaksi asing net buy sebesar 19 miliar. Langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Oke, secara teknikal Inco ini juga sama, bisa saja dia berpotensi mantul di MA50 ya, jadi bisa spike buy di harga 6.600, bisa spike buy di harga 6.600. Targetnya kemana ya? Targetnya tetap ke atas, jadi sama dengan Antam dan MDKA. Jadi jika Inco bisa mantul maka berpotensi profit sekitar 12%. Nah ini kan banyak ya, jadi untuk swing ini lumayan. Mantul di area MA50 dan di support. Jangan lupa untuk batasi cut loss kurang lebih 3%. Jadi risk rewardnya ini menarik ya, jadi 3% dan 12%. Oke, selanjutnya kita ke saham yang terakhir, yaitu adalah TINS. Hari ini TINS terkoreksi sebesar 4,76% dan transaksi asing net buy, tapi tidak banyak ya, hanya 916 juta. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal TINS sudah jebol MA50 dan jebol support kuatnya ya. Lalu potensinya kemana ya? Kalau bisa ya potensinya tetap ke atas ya, jadi karena IHSG ini memang nggak baik-baik saja, tapi potensinya masih ke atas. Kalau saya ini lebih memilih wait and see aja dulu. Jika dia jebol mungkin saja bisa ditarik ya untuk besok. Lalu kalau masih turun bisa saja mantul di area 1630 ya, atau 1650. Nah ini kan potensi untuk mantul. Jadi kalau TINS mantul, kemungkinan yang lainnya juga mantul seperti Antam dan Inco beserta MDKA. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada request bisa tulis di kolom komentar dan kita bertemu di video selanjutnya.